Halo guys, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai cestoda. Cestoda memiliki tubuh memanjang seperti pita, pipih dorsolateral, tidak memiliki saluran pencernaan, tidak memiliki saluran pembuluh darah, dan tubuh berruas-ruas terdiri dari skoleks atau kepala, kolumna atau leher, dan strobila yang terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotit. Ada 3 macam proglotit, yaitu proglotit imatur atau belum matang, di mana belum nampak alat kelaminnya. Kedua, proglotit matur atau matang, di mana sudah ditemukan alat kelamin jantan dan betina dengan lengkap. Yang ketiga adalah proglotit grafit atau hamil, di mana proglotit ini sudah dipenuhi oleh telur. Akan dibahas mengenai Dipilobothrium latum dan Pilobothrium squali. Dipilobothrium latum berwarna kuning gading, memiliki panjang hingga 3-10 meter dan mempunyai 3000 proglotit. Skoleks kecil berbentuk spatel dengan sepasang sulcus yang dalam di tengah, sehingga disebut bothrium atau sendok. Bersifat hermaprodit, di mana satu proglotit grafit dapat menghasilkan 1000 telur per hari. Telur berbentuk lonjong dan berdinding tipis, berukuran 55-70 mikron. Dipilobothrium latum berpredileksi pada saluran pencernaan inangnya, di mana inang Dipilobothrium latum antara lain krustasea sebagai inang antara pertama, ikan air tawar sebagai inang perantara kedua, dan mamalia serta manusia sebagai inang definitif, di mana pada manusia disebut Dipilobothriasis. Siklus hidup Dipilobothrium latum adalah: bila telur jatuh ke dalam air pada suhu yang sesuai, telur akan menetas dalam waktu 9-12 hari dalam bentuk embrio bersilia yang disebut korasidium. Jika korasidium ditelan oleh krustasea yang sesuai, akan berubah menjadi larva proserkoid. Jika krustasea yang mengandung larva ini dimakan oleh ikan, proserkoid akan berubah menjadi pleroserkoid yang akan menempati otot ikan. Bentuk ini merupakan bentuk infektif bagi manusia, karena parasit ini bersifat zoonosis. Bila larva ini tertelan oleh inang definitif, maka skoleks pada larva akan melekat pada usus dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 3-5 minggu. Pilobothrium squali memiliki panjang tubuh tidak lebih dari 10 cm dan terdiri atas beberapa proglotit. Bentuk skoleks seperti daun telinga atau trompet dan memiliki tepi yang tipis dan lentur. Ovarium berlobi atau terdiri dari 2 lobus. Vagina terletak di bagian dorsal uterus. Vitellaria tersebar di seluruh daerah tepi proglotit. Telur berdinding tipis dan tidak mempunyai operkulum. Pilobothrium latum merupakan parasit yang berpredileksi pada saluran pencernaan inangnya. Inang Pilobothrium latum antara lain krustasea sebagai inang perantara 1, golongan ikan bonifish, penyu, dan cumi-cumi sebagai inang antara 2, cetacean dan pinniped sebagai inang antara 3, dan hiu spesies Squalus acanthia sebagai inang definitif. Siklus hidup Pilobothrium latum sebagai berikut. Telur yang keluar bersamaan dengan feses inang definitif akan menetas menjadi embrio korasidium. Embrio korasidium akan berkembang menjadi larva prosersoid pada krustasea sebagai inang antara 1. Krustasea yang mengandung larva prosersoid jika termakan oleh inang antara 2, maka larva prosersoid akan berkembang menjadi larva plerosersoid pada inang antara kedua. Larva ini dapat langsung menginfeksi inang definitif melalui inang antara 2 yang dimakan oleh inang definitif, atau dapat menginfeksi inang antara 3 terlebih dahulu dan larva berkembang menjadi merosersoid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next